Penyemangat. Hari ini adalah waktu yang ditunggu oleh Kim Soo-hyun karena pengangkatan jabatannya akan segera dilaksanakan. Dia mengira jika bertukar posisi berarti bertukar sekretaris juga. Itu artinya Su Yin akan menjadi sekretarisnya. Meski sambil menahan kantuk yang berat karena tidur larut malam, Kim Soo-hyun tetap menyeret kakinya menuju kamar mandi. Setelah mengguyur kepalanya di bawah shower barulah kantuk itu perlahan hilang. Ditambah bayangan senyuman Su Yin di kepalanya membuatnya jauh lebih bersemangat. Kim Soo-hyun mematut dirinya di cermin setelah selesai mengganti pakaiannya. Ia mengenakan pakaian berwarna putih yang dipadukan dengan celana putih pula. Ia lantas memakai minyak rambut untuk menata rambutnya agar terlihat sempurna. Tatanan rambut pendek dengan poni ditata ke samping. Semua wanita pasti akan tergila-gila melihatnya. Meski awalnya sangat menolak dengan alasan tidak percaya diri tapi setiap membayangkan Su Yin duduk bersamanya sepanjang bekerja membuatnya jadi lebih bersemangat. Pokoknya yang dia lakukan kali ini adalah demi Su Yin. Tidak ada yang mampu membuatnya lebih bersemangat daripada pujaan hatinya. Kim Soo-hyun terus tersenyum sambil berulang kali melihat tubuhnya di cermin. Kim Soo-hyun, apa nenek boleh masuk? Seru Hae Sok dari luar yang disertai dengan ketukan pintu. Masuk saja, Nek. Aku tidak menguncinya. Lagi pula sebentar lagi aku siap, ucap Kim Soo-hyun sambil menyisir rambutnya kembali agar lebih rapi lagi. Hae Sok tersenyum ketika melihat cucunya yang tampak bersemangat kali ini. Meski Kim Soo-hyun sering membuat keributan tapi dia sejak dulu tipe pria yang mudah berbicara berbeda dengan Dae-hyun yang sedikit bicara meskipun ramah kepada semua orang. Itulah kenapa Dae-hyun bisa membawa hotel sampai sebesar itu karena kemampuan berkomunikasinya yang lancar. Sini, biarkan nenek merapikan dasimu, ujar Hae Sok seraya berdiri di depan Kim Soo-hyun merapikan dasinya. Terima kasih, Nek, sahut Kim Soo-hyun tersenyum sambil memandang sang nenek dari pantulan cermin. Bagaimana dengan penampilanku? Apa Su Yin akan terkesan dengan penampilanku, Nek? Lanjutnya sambil menggerakkan wajahnya dengan untuk melihat ekspresinya di cermin. Kau sangat tampan sekali. Sudah pasti banyak wanita yang terkesan dengan penampilanmu, ucap Hae Sok. Jangan terlalu berharap hanya dengan seorang wanita saja. Sebaiknya pilih beberapa untuk kau jadikan kekasih, imbuh wanita itu. Hanya sekedar mengingatkan sang cucu agar kelak tidak akan mengalami patah hati. Untuk apa, Nek? Kim Soo-hyun menautkan kedua alisnya. Agar kau ada pilihan, sahut Hae Sok. Aku tidak butuh pilihan apapun, nenek. Yang kuinginkan sekarang dan selamanya adalah Su Yin yang akan menjadi kekasihku. Aku hanya tertarik kepadanya, sahut Kim Soo-hyun dengan penuh percaya diri. Itu karena kau hanya bertemu dengannya saja. Setelah kau bertemu dengan banyak wanita pasti kau menginginkan mereka juga. Benarkah? Kim Soo-hyun menyipitkan matanya. Sepertinya ucapan nenek kali ini salah karena setelah bertemu Su Yin aku tidak ingin dekat dan berkenalan dengan wanita manapun. Bagiku sekarang dia seperti nyawaku, imbuhnya. Bagaimana kalau dia tidak mencintaimu? Dia pasti mencintaiku, Nek. Aku akan mengajaknya bertemu di suatu tempat pekan ini. Dia harus menjawab pernyataan cintaku, ucap Kim Soo-hyun dengan raut wajah berbinar dan penuh semangat. Baiklah, semoga kau beruntung. Hae Sok menghela nafas berat kemudian menepuk pundak cucunya. Mereka segera turun untuk sarapan setelah ada pelayan yang memanggil mereka. Di ruang makan semua orang sudah berkumpul mengitari meja makan. Hanya Kim Soo-hyun dan Hae Sok saja yang baru datang. Kim Soo-hyun, kau hari ini tampak berbeda. Kau jauh lebih bersemangat dan cerah, puji Aeri. Terima kasih, kakak ipar. Hari ini adalah hari pertamaku sebagai direktur utama sehingga aku harus berpenampilan dengan sempurna, ujar Kim Soo-hyun sembari menarik kursi untuknya duduk. Bagaimana penampilanku? Imbuhnya sambil terkekeh. Kau akan selalu terlihat tampan, sayang, ujar Ni. Park Ji-hoon dan Dae-hyun yang duduk berseberangan saling menatap beberapa saat sebelum akhirnya Dae-hyun memilih menundukkan kepalanya. Ada rasa yang berkecamuk di dalam hatinya saat ini. Apa maksudnya dengan menjadi direktur utama? Bukankah Dae-hyun yang masih menjadi direktur? Raut wajah Aeri terlihat agak bingung. Ia merasa jika sepertinya ketinggalan info penting. Aku mengundurkan diri, sahut Dae-hyun cuek tanpa berniat untuk memberitahukan semuanya kepada Aeri. Apa? Tanpa sadar Aeri langsung berdiri kemudian menjatuhkan alat makan yang sedang dipegangnya. Hingga menyebabkan dentingan yang cukup keras menggema di ruangan itu. Pernyataan itu seperti melumpuhkan otot tubuhnya yang langsung terasa lemas. Ia sepertinya sudah salah mendengar. Maaf, aku hanya terkejut, ucap Aeri yang mendudukkan tubuhnya kembali di kursi. Sayang, kau pasti bercanda, lanjutnya Be sembari terkekeh memandang Dae-hyun. Tidak ada yang dibuat lelucon dalam hidupku. Aku memang mengundurkan diri, ucap Dae-hyun dengan datar. Kenapa bisa begitu? Ujar Aeri dengan tubuh yang mulai gemetar. Tidak usah terlalu terkejut. Dae-hyun mendengus melihat raut wajah Aeri yang tampak syok. Ditariknya bibirnya ke belakang untuk mengukir senyuman mengejek. Ia yakin setelah ini Aeri pasti akan meminta berpisah. Maaf, aku tidak tahu mengenai hal itu. Selamat Kim Soo-hyun atas jabatan barumu. Semoga saja hotel itu tetap maju seperti sekarang ini, ucap Aeri. Ia sepertinya telah ketinggalan berita penting. Bagaimana bisa dirinya tidak mengetahui hal ini?
Airi sungguh merasa sangat bodoh. Semua orang sudah mulai makan dalam keadaan tenang. Berbeda dengan Airi yang terus berpikir. Sebisa mungkin ia harus membujuk Daehyun agar mengurungkan niatnya. Daehyun tidak boleh mengundurkan diri. Airi tidak bisa membayangkan jika sampai bertemu dengan teman-temannya. Ia terkenal dengan hidupnya yang begitu sempurna. Dengan Daehyun yang sudah tidak lagi menjadi direktur utama maka semua orang menertawakannya. Setelah selesai sarapan Daehyun berniat mengambil dasi di kamar yang biasa ditempati bersama Airi. Baru saja membuka lemari ternyata Airi sudah berdiri di belakangnya. Daehyun, kenapa kau mengundurkan diri? Kim Soo-hyun itu pasti tidak bisa diandalkan. Bagaimana jika nanti tiba-tiba hotel itu hancur di tangan adikmu? Airi meyakinkan Daehyun jika kemampuan adiknya belum seberapa. Itu bukanlah urusanmu. Kau tidak perlu ikut campur, ucap Daehyun dengan datar. Tentu saja ini masih menjadi urusanku. Aku tidak ingin mereka semua kecewa jika mengetahui Kim Soo-hyun tidak bisa diandalkan, tukas Airi. Katakan saja jika semua itu tidak sesuai keinginanmu. Daehyun tersenyum miring. Itu tidak benar, sangga Airi dengan gugup. Setelah menemukan dasinya, Daehyun lantas meninggalkan kamar Airi. Ia memilih segera berangkat ke hotel. Sudah tidak sabar ingin bertemu dengan istri kecilnya. Ia berharap jika Suyin susah tidak marah. Arg, kenapa dia sangat bodoh? Gerutu Airi dengan marah. Sungguh tidak disangka jika Daehyun melakukan hal itu. Ia harus tetap membujuk Daehyun kembali sebelum beritanya tersebar ke teman-temannya. Bab 287 selalu saja cemburu. Daehyun mengemudikan mobilnya pelan sambil beberapa kali menghubungi Suyin yang tidak dijawab. Berpikir jika Suyin selalu saja marah jika selalu menggodanya. Padahal sudah ratusan kali menjelaskannya. Ketika melewati depan sebuah restoran tanpa sengaja Daehyun seperti melihat istri kecilnya yang baru masuk ke dalam. Untuk apa Suyin pagi-pagi ke restoran? Gumam Daehyun. Biasanya jika belum sarapan dia akan memilih sarapan bersamanya di kantor. Terlalu penasaran, Daehyun lalu menepikan mobilnya ke sisi jalan. Daehyun tetap di dalam sambil mengamati Suyin dari jendela kaca restoran yang transparan. Sangat kebetulan sekali Suyin duduk di pinggir sehingga Daehyun dapat melihat wajahnya yang tengah duduk sendirian. Baru saja Daehyun hendak keluar, ternyata ada sosok Jae-hwa yang duduk di seberang Suyin. Daehyun menghirup nafas dari hidung lalu menghembuskannya dari mulut. Tidak boleh berpikir negatif dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka mungkin hanya bertemu karena ada hal yang harus dibicarakan. Lebih baik membiarkan mereka saja daripada mengganggunya. Namun bayangan tangan Suyin dipegang Jae-hwa membuatnya langsung turun. Dia harus memastikan sendiri jika Suyin tidak bermain di belakangnya. Akhirnya Daehyun memutuskan untuk melajukan kembali mobilnya ke dalam area restoran. Kini jauh lebih jelas sehingga Daehyun tidak perlu turun. Cukup mengamati sang istri dari dalam mobil saja. Terlihat Suyin melambaikan tangannya kepada pelayan. Sepertinya hendak memesan makanan dan minuman. Setelah pelayan pergi terlihat Suyin yang tertawa, entah apa yang membuatnya lucu. Membuat hati Daehyun mendidih dibuatnya. Daehyun lantas mengambil ponselnya yang berada di atas dashboard. Berharap Suyin menjawabnya tapi lagi-lagi panggilannya tidak dijawab padahal dia sudah berulang kali mencoba menghubunginya. Daehyun jadi merasa semakin cemburu tatkala obrolan mereka tampak sangat menyenangkan karena disertai dengan keduanya yang tertawa bersama. Pria itu semakin tidak tahan ketika melihat Jae-hwa menyodorkan tisue kepada Suyin. Dengan raut wajah masam Daehyun langsung turun untuk memastikan kecurigaannya. Jika memang benar mereka bermain di belakang maka bersiaplah Jae-hwa akan habis olehnya. Suyin tanpa sengaja tadi bertemu dengan Jae-hwa ketika di perjalanan akan berangkat ke hotel. Ingin menanyakan tentang ujian masuk universitas, Suyin segera turun ketika melihat Jae-hwa yang tengah menunggu bus di pinggir jalan. Setelah Suyin menanyakannya dengan Jae-hwa, ternyata hari ini adalah pengumumannya sehingga Suyin memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Untuk Jae-hwa ia memang sudah meminta izin kemarin kepada manajer untuk tidak bekerja hari ini. Sedangkan Suyin, ternyata ponselnya tertinggal di atas nakas sehingga tidak bisa menghubungi Daehyun untuk meminta izin. Ia berniat akan mengatakannya nanti setelah pulang dari universitas. Kemungkinan mereka juga tidak lama. Hanya sekedar melihat pengumuman lalu setelah itu bisa kembali ke hotel. Berbeda dengan Jae-hwa yang ingin pergi ke toko buku untuk mencari lebih banyak buku ilmu pengetahuan tentang kedokteran. Perut yang kosong karena belum sarapan, akhirnya Suyin mengajak Jae-hwa untuk mampir terlebih dahulu di sebuah restoran. Setelah itu baru mereka akan pergi ke kampus. Jae-hwa, aku sungguh berdebar, ujar Suyin di sela-sela menikmati makanannya. Tenanglah, aku yakin kau pasti lolos, ujar Jae-hwa untuk menyemangati Suyin. Sebenarnya ada perasaan tidak enak sarapan bersama Suyin, dia tidak mengeluarkan uang karena Suyin yang mentraktirnya. Jae-hwa tidak membawa uang lebih karena uangnya harus ditabung untuk biaya kuliahnya. Ia bahkan harus ekstra hemat karena biaya masuk ke fakultas kedokteran tidaklah murah. Kalau kau sudah pasti lolos karena kau sangat pintar, puji Suyin seraya tertawarnya. Jae-hwa sangat menyukai Suyin karena dia adalah gadis yang ceria. Meski kepada orang lain sering marah-marah tapi jika kepadanya Suyin selalu bersikap manis. Itulah mengapa Jae-hwa selalu menyukai Suyin tapi dia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya.
Ditambah lagi sebentar lagi mereka akan kuliah. Ia takut mengganggu konsentrasi belajar mereka berdua. Jai Hua hanya memandangi makanan yang ada di depannya sambil meneguk salivannya. Perutnya juga terasa keroncongan. Jai Hua, makanlah. Tidak usah sungkan begitu. Aku mentraktirmu karena baru mendapat gaji lebih dari bosku, ujar Su Yin berbohong agar Jai Hua merasa enak hati. Benarkah? Su Yin menganggukkan kepalanya dengan cepat. Sehingga Jai Hua bersedia memakannya kembali. Lagi pula sayang jika tidak dimakan padahal sudah dipesan. Jai Hua meraih tisu yang berada di atas meja lalu mengulurkannya kepada Su Yin saat melihat ada kuah yang belepotan di bibir Su Yin. Su Yin menautkan kedua alisnya karena tidak menyadari hal itu. Bibirmu belepotan, ujar Jai Hua dengan jantung berdebar. Ingin ia mengusap bibir itu secara langsung seperti di film-film romantis yang pernah ditontonnya. Tapi apalah daya Jai Hua tidak memiliki keberanian sampai di tingkat itu. Ah, terima kasih, ujar Su Yin seraya mengulurkan tangan untuk meraih tisu yang ada di tangan Jai Hua. Lalu mengusap bibirnya perlahan, hingga suasana terasa canggung. Sebuah suara yang terdengar-dengar khas langsung membuat jantung Su Yin hampir mau copot. Refleks ia bangkit berdiri untuk memastikan orang yang terdengar di belakangnya. Su Yin berharap itu hanyalah suara yang mirip, bukan benar-benar suara suaminya. Bukan tidak ingin bertemu tapi jika suaminya tahu pasti akan terjadi kesalahpahaman lagi. Tuan, sapa Jai Hua langsung berdiri kemudian membungkukkan tubuhnya. Tubuh Su Yin langsung terasa lemas mengetahui jika Dai Hyun yang saat ini berdiri di belakangnya. Belum sempat menoleh Dai Hyun ternyata sudah berdiri di sampingnya. Lantas menarik kursi yang ada dengan ekspresi datar tanpa melirik Su Yin sama sekali. Su Yin ingin meminta maaf tapi mengurungkan niatnya karena Dai Hyun juga sudah membuatnya kesal semalam. Dengan mengatakan jika menghabiskan malam bersama Airi sehingga membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Su Yin kembali menghempaskan bokongnya di kursi dengan sikap cuek pula. Namun karena ada Jai Hua di sana rasanya tidak sopan jika tidak menyapa bosnya. Selamat pagi, Tuan. Dengan terpaksa Su Yin menyunggingkan senyuman tipis. Enak sekali kalian berduaan sarapan di sini. Apa kalian tidak berniat pergi bekerja? Sindir Dai Hyun sambil melirik sang istri sekilas. Su Yin hanya memutar bola matanya menanggapi sindiran suaminya. Maaf, Tuan. Saya sudah meminta izin untuk tidak bekerja hari ini. Kami akan pergi ke universitas untuk melihat pengumuman, sahut Jai Hua dengan sopan. Sepertinya temanmu ini belum meminta izin kepadaku, ujar Dai Hyun sambil memandang Jai Hua yang jika diamati dari dekat terlihat lebih tampan darinya. Dai Hyun jadi takut jika dia adalah pesaingnya juga. Bab 288 Kekanakan yang menular. Su Yin terperangah mendengar pernyataan suaminya. Haruskah ia meminta izin secara terus-menerus jika pergi? Su Yin berdecak kesal karena tampaknya suaminya ini memang sedang mencari gara-gara dengannya. Apa tidak bisa ia bersikap manis di depan Jai Hua, gerutu Su Yin sambil menggigit bibir bawahnya. Maaf Tuan, ponselku tertinggal sehingga aku tidak bisa menghubungi Anda. Namun setelah pulang aku juga akan berangkat bekerja lagi, sahut Su Yin sembari berusaha bersikap sopan. Kau pikir itu hotel milik pacarmu sehingga bisa izin sesuka hati, ucap Dai Hyun. Dengan sengaja ia mengatakannya agar Jai Hua tidak mengajak istrinya pergi seenaknya sendiri. Su Yin melongo mendengar ucapan suaminya yang sangat menyebalkan. Ingin ia memukulnya saat itu juga. Jika tidak ingat ada Jai Hua sekarang, mungkin ia akan langsung pergi meninggalkannya. Sekali lagi aku minta maaf, Tuan, ujar Su Yin sambil menatap tajam ke arah suaminya. Melihat ekspresi kesal di wajah Su Yin, ingin sekali rasanya Dai Hyun mencubit hidungnya. Kau juga Jai Hua jangan terlalu memaksa Su Yin untuk mengikuti kehendakmu. Seharusnya sebagai seorang pria kau harus menyuruh Su Yin untuk pergi ke hotel terlebih dahulu guna meminta izin. Bukan seperti ini malah mengajaknya sarapan, ucap Dai Hyun. Ada apa dengannya hari ini? Kenapa sangat menyebalkan sekali, umpat Su Yin dalam hati. Jika tidak ada Jai Hua mungkin sekarang juga ia sudah melampiaskan semua amarahnya. Baik, Tuan, sahut Jai Hua. Ini bukan salah Jai Hua, Tuan. Aku yang mengajaknya ke restoran karena perutku lapar belum sarapan. Bukankah sudah kubilang jika aku akan meminta izin setelah aku kembali ke hotel? Ujar Su Yin berusaha untuk tenang dan tidak terpancing emosi. Kenapa kau selalu membelanya? Jai Hua bahkan sudah bersedia tidak akan mengulangi kesalahannya, ucap Dai Hyun dengan santai dan tidak merasa bersalah sama sekali. Su Yin hanya bisa mengusap dadanya. Aku sudah bertemu Anda di sini sehingga sekarang juga aku meminta izin. Terserah jika Anda akan memecat saya untuk kedepannya, ucap Su Yin ketus lalu menarik tangan Jai Hua kemudian berdiri. Jai Hua, sekarang juga kita harus pergi. Kami permisi, Tuan, ujar Su Yin seraya mengajak Jai Hua untuk pergi dari tempat itu. Dai Hyun mengepalkan tinjunya karena Su Yin tidak peka dengan rasa cemburu yang menggerogoti hatinya saat ini. Lihatlah, dia justru meninggalkanku. Tampaknya dia ingin bermain-main denganku, gumam Dai Hyun. Lantas berdiri untuk mengikuti mereka. Kini Su Yin dan Jai Hua berdiri di halte untuk menunggu bus guna melanjutkan perjalanan mereka ke kampus. Su Yin bisa saja naik taksi tapi Jai Hua pasti merasa tidak enak hati jika dia mentraktirnya kembali.
Mengingat ongkos taksi itu lebih mahal daripada bus. Su Yin, kenapa tadi kau berbicara seperti itu dengan Tuan Dai Hyun? Bagaimana jika nanti kau dipecat betulan? Ujar Jai Hua yang justru merasa gelisah. Tidak apa, nanti aku akan mencari pekerjaan lain, sahut Su Yin dengan enteng. Lagi pula ia sangat yakin jika Dai Hyun tidak mungkin memecatnya. Mencari pekerjaan itu sangat sulit. Apalagi pekerjaan sebagai sekretaris pasti sangat sulit dicari. Seharusnya tadi kau tidak mengatakan hal itu kepada Tuan Dai Hyun, ujar Jai Hua. Sudah, tidak usah dipikirkan. Masih banyak pekerjaan lain di luaran sana. Su Yin tersenyum untuk menenangkan Jai Hua. Tak lama kemudian akhirnya bus pun berhenti tepat di depan mereka. Su Yin dan Jai Hua langsung masuk agar tidak tertinggal. Melihat istrinya bersama pria lain menaiki bus, Dai Hyun lantas berlari kemudian ikut masuk. Ia mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Su Yin yang ternyata duduk di belakang. Dengan santai dan tidak berpegangan, Dai Hyun berjalan ke arah Su Yin hingga membuatnya terjerembab saat mobil perlahan melaju. Beruntung Su Yin refleks mengulurkan tangannya. Jika tidak, maka sudah dipastikan jika Dai Hyun akan jatuh tengkurap ke lantai bus. Semua orang langsung memandang Dai Hyun sambil mengerutkan keningnya. Mencibir dari pakaian yang dikenakan Dai Hyun menunjukkan dia orang kaya yang tidak pernah naik bus. Dengan santai Dai Hyun berusaha bangkit kemudian berpegangan. Namun tetap saja ia kehilangan keseimbangan hingga hampir terjatuh lagi. Sejak kecil Dai Hyun terbiasa hidup dengan fasilitas orang kaya sehingga dia tidak pernah menaiki angkutan umum seperti bus. Meskipun dia terbiasa hidup mandiri tapi untuk naik bus memang belum pernah. Su Yin melirik suaminya dengan rasa kesal. Untuk apa mengikutinya sampai di dalam bus segala? Jai Hua yang duduk di samping Su Yin tidak enak hati melihat bosnya berdiri. Sehingga ia lantas bangkit dari duduknya. Silahkan duduk, Tuan, ujar Jai Hua yang sudah berdiri di belakang Dai Hyun. Tanpa mengucapkan terima kasih, Dai Hyun akhirnya duduk di samping istri kecilnya. Untuk apa kau ikut naik bus? Seharusnya kau naik mobilmu saja yang pasti jauh lebih nyaman, bisik Su Yin sembari mencebikkan bibirnya. Jadi, aku mengganggu kebersamaanmu dengannya. Ucap Dai Hyun seraya membenarkan posisi dasinya. Dasar menyebalkan, umpat Su Yin dengan suara rendah sambil memutar bola matanya. Kau terbiasa naik mobil mewah sehingga tidak cocok naik bus. Lebih baik kau turun saja, sindir Su Yin kepada suaminya. Ia merasa risih juga karena beberapa wanita terus memandang ke arah mereka. Aku juga dulu terbiasa naik bus, sahut Dai Hyun. Jika sudah terbiasa maka tak mungkin kau hampir terjungkal, cibir Su Yin. Terserah jika kau tidak percaya, sahut Dai Hyun. Percuma saja Su Yin berusaha berbicara dengan suaminya jika jawabannya selalu menyebalkan. Padahal hubungan mereka kemarin baik-baik saja. Jika kau tidak ingin turun tetaplah duduk di situ, ujar Su Yin karena suaminya diam saja di kursi sambil melipat tangan di dada. Terkadang Su Yin melihat Dai Hyun bukan seorang pria berusia 35 tahun karena sikapnya kadang sangat kekanak-kanakan. Sungguh tidak sesuai dengan jika dia sedang melakukan pekerjaannya dan bertemu orang-orang penting. Jauh tampak dewasa dan berwibawa. Mungkin karena sikap kekanakan Su Yin mulai menular kepadanya. Memangnya sudah mau sampai? Tanya Dai Hyun dengan santai. Cepatlah berdiri, ujar Su Yin sambil merogoh uang dari tasnya. Biarkan aku saja yang membayar, ujar Dai Hyun yang langsung mengeluarkan kartu. Kau pikir ini belanja di mall? Su Yin lantas memberikan uang untuknya dengan sang suami kepada kondektur karena sepertinya Dai Hyun tidak membawa uang cash. Pemberhentian bus dengan kampus masih berjarak beberapa meter sehingga mereka harus berjalan sebentar untuk sampai ke sana. Dai Hyun terus mengikuti Su Yin yang berjalan lebih dulu bersama Jai Hua di depannya. Inilah sebuah pengorbanan karena harus menjalin hubungan secara tersembunyi. Dai Hyun memasukkan tangannya pada saku celana. Sesekali Su Yin melirik Dai Hyun yang berada di belakangnya. Ada rasa kasihan bercampur tidak rela karena beberapa mahasiswi tampak memandang Dai Hyun sambil senyum-senyum hingga Su Yin ingin mencungkil bola mata mereka. Su Yin, apa yang bos lakukan sehingga mengikuti kita? Bisik Jai Hua. Mungkin dia ingin mengenang masa lalunya ketika kuliah di sini, bisik Su Yin. Kau pergilah terlebih dahulu, aku ingin berbicara kepadanya agar lebih baik dia pulang ke hotel saja, imbuh Su Yin. Baiklah, sahut Jai Hua. Sebelum pergi terlebih dahulu ia pamit kepada bosnya sebagai rasa sopan santun. Bab 289 tidak boleh menatap pria lain. Seoul National University. Setelah Jai Hua sudah tidak terlihat, Su Yin segera menarik pergelangan tangan Dai Hyun agar mengikutinya ke tempat yang agak sepi. Jika berbicara di sana maka kemungkinan besar akan mengundang perhatian orang-orang. Mau kemana, sayang? Apa kau ingin melakukannya di sini? Goda Dai Hyun sembari terkekeh geli melihat sang istri mencebikkan bibirnya. Su Yin tidak menanggapi sang suami karena menurutnya tidak lucu. Ia terus mengajak Dai Hyun ke sudut yang sepi. Hanya ada beberapa mahasiswa yang lalu lalang. Kenapa kau mengikuti kami? Lebih baik sekarang kau kembali saja bekerja, ujar Su Yin seraya menghempaskan bokongnya di bangku panjang. Bukankah kau memintaku untuk menemanimu beberapa hari yang lalu? Kenapa kau sekarang justru merasa terganggu dengan kehadiranku? Sindir Dai Hyun.
Bukankah kau sibuk? Su Yin memalingkan wajahnya ke arah lain untuk menyembunyikan kekesalannya semalam dengan pesan yang dibalas oleh suaminya. Pria itu pasti tidak akan mengira jika semalaman Su Yin memikirkan bagaimana Dai Hyun bercumbu mesra dengan Aeri. Cukup membuat nyeri di dadanya terasa semakin menganga. Aku bisa meluangkan waktuku. Namun sayang sekali, istriku tercinta justru tampak asyik sarapan bersama pria lain, ucap Dai Hyun sembari berdecak kesal. Sudah berulang kali mengatakan jika Su Yin tidak boleh bersama pria lain tapi ia masih saja keras kepala. Jae Hua itu sahabatku, dia bukan pria lain, sanggah Su Yin sambil menyipitkan matanya. Lagi pula kau sendiri semalam yang mengatakan jika menghabiskan malam bersama Aeri, sambungnya dengan wajah cemberut. Jadi kau percaya begitu saja, ujar Dai Hyun, dihempaskan tubuhnya di sisi sang istri yang ternyata masih saja cemburu. Tentu saja, wanita mana yang tidak percaya perkataan suaminya yang sedang menghabiskan waktu bersama. Sedangkan kalian memang berada satu kamar, gerutu Su Yin dengan wajah yang ditekuk. Jadi, kau berniat balas dendam. Dai Hyun memandangi wajah sang istri yang bentuknya sudah seperti benang kusut. Meski cemberut tetap saja tak mampu menutupi kecantikannya. Lalu dia duduk bersandar di kursi mengulurkan tangannya ke belakang pundak Su Yin berniat untuk merangkulnya. Siapa juga yang balas dendam? Aku hanya kebetulan bertemu Jae Hua, lagi pula kami juga ada urusan, sahut Su Yin sembari menggeser tubuhnya. Singkirkan tanganmu, aku tidak ingin mereka melihat kita seperti ini, tukas Su Yin. Terlebih lagi dirinya mengetahui jika Lisa juga kuliah di tempat ini, sudah pasti akan membuat gara-gara dengannya. Bukankah kau cemburu jika para gadis-gadis memandangku? Goda Dai Hyun. Jika kau kesini hanya untuk tebar pesona terserah saja. Su Yin mulai kesal dengan sikap Dai Hyun hari ini. Tenanglah, sayang. Aku kesini hanya ingin melihat-lihat kampus ini setelah sekian tahun tidak berkunjung, ucap Dai Hyun menghentikan godaannya kepada sang istri karena dia sudah terlihat sangat kesal. Kau kuliah di sini juga. Su Yin menoleh ke arah Dai Hyun sambil menautkan kedua alisnya. Ia baru mengetahui jika suaminya pernah kuliah di Seoul National University. Aku dulu sekolah di sini sebelum pindah ke Harvard University, sahut Dai Hyun sembari mengedarkan pandangan untuk mengamati gedung yang sudah banyak direnovasi. Sayang sekali, baru saja sedikit bercerita tiba-tiba saja ponsel Dai Hyun berdering. Kali ini Chang Yuan yang menghubunginya pasti ada sesuatu yang terjadi di hotel. Ada apa, asisten Chang? Tanya Dai Hyun. Maaf tuan, apa Anda lupa jika hari ini pengangkatan jabatan Kim Su Hyun? Di mana Anda sekarang? Ujar Chang Yuan di telepon. Sejak tadi ia mencari keberadaan bosnya. Baiklah, sekarang aku akan ke hotel, ujar Dai Hyun lantas menutup teleponnya. Gara-gara melihat Su Yin bersama Jae Hua ia melupakan acara itu. Ada apa? Tanya Su Yin ingin tahu. Sayang sekali aku harus kembali ke hotel. Ingat, selama tidak ada diriku kau harus menutup mata agar tidak melihat mereka, ujar Dai Hyun sembari menunjuk gerombolan para calon mahasiswa yang terlihat seumuran dengan istrinya. Jika aku menutup mata, bagaimana bisa aku berjalan? Apa kau merasa minder karena mereka lebih muda darimu? Ujar Su Yin sambil terkekeh. Lihat saja jika mereka sampai berani menggodamu. Akan kubuat mereka menyesal, ucap Dai Hyun dengan dingin membuat Su Yin sedikit takut. Kalau begitu bawa saja aku ke hutan Amazon agar aku hanya melihat anaconda saja, ucap Su Yin sembari memutar bola matanya. Sepertinya idemu sangat bagus, puji Dai Hyun. Sekarang cepatlah kembali ke hotel. Sebaiknya kau menggunakan taksi, tidak usah berlaga naik bus jika belum pernah menaikinya jika kau tidak ingin hampir terjungkal seperti tadi, ucap Su Yin. Kau pikir tadi aku benar-benar terjungkal? Aku tadi hanya berpura-pura agar Jae Hua tidak duduk di sampingmu, ucap Dai Hyun dengan santai. Sekarang cepatlah kembali ke hotel. Nanti orang-orang pasti sudah menunggumu, ujar Su Yin tak ingin terlalu berdebat dengan suaminya. Didorongnya tubuh Dai Hyun agar segera berdiri. Sayang, jika kau sudah selesai kembalilah segera, ujar Dai Hyun dengan manis kali ini. Berbeda sekali dengannya ketika tadi berada di restoran. Su Yin mengira jika dia mungkin sakit atau amnesia sehingga dengan berjinjit Su Yin menempelkan punggung tangannya di dahi Dai Hyun. Aku tidak sakit, ujar Dai Hyun. Kenapa sikapmu sangat cepat berubah? Kau tadi sangat menyebalkan di depan Jae Hua, ucap Su Yin sembari mendengus. Aku tidak bisa bersikap baik di depan pria yang sudah berani menggoda istriku, sahut Dai Hyun yang seketika wajahnya berubah masam. Dia tidak menggodaku. Kenapa sekarang sikapmu kenakan seperti ini? Apa kau tidak mengingat usiamu yang sudah dewasa? Gerutu Su sambil memukul perut Dai Hyun dengan tasnya. Aku seperti ini karena kau yang mengajarkannya. Su Yin menganga, membuka mulutnya mendengar ungkapan sang suami. Kenapa justru dirinya yang disalahkan? Su Yin benar-benar tidak habis pikir. Dai Hyun juga tidak mengerti dengan perubahan sikapnya setelah bertemu Su Yin. Ia merasa jadi cemburuan, mudah marah dan suka menggoda sang istri. Hal itu tidak pernah dilakukan Dai Hyun sebelumnya. Ia biasanya bersikap cuek dan cenderung serius menanggapi segala hal. Namun sekarang, ia selalu ingin bersikap manja jika di dekat Su Yin. Tidak usah cemberut seperti itu. Sekarang bersenang-senanglah selagi kau tidak bersamaku. Dai Hyun mengacak-acak rambut Su Yin hingga berantakan.
Jangan mengacak-acak rambutku, gerutu Suyin. Biarkan saja, biar tidak ada pria yang melirikmu, sahut Daehyun. Umpat Suyin sembari menyisir rambutnya dengan jari agar tidak kusut. Lisa tanpa sengaja melihat Daehyun tengah bersama Suyin sehingga ia menghampiri mereka. Beruntung tadi tidak melihat Daehyun yang mengacak rambut Suyin. Sudah pasti ia akan melaporkan kepada Aery. Ketika Lisa sudah dekat, sikap Daehyun langsung berubah serius seperti biasanya. Bab 290 Kabar Baik. Lisa menghampiri Daehyun dan Suyin karena gerak-gerik mereka sangat mencurigakan. Untuk apa seorang bos besar mau mengantarkan sekretarisnya ke kampus? Tuan Daehyun, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Lisa dengan dahi yang berkerut. Aku hanya kebetulan mampir sambil mengantarkan Suyin, sahut Daehyun datar. Maaf Tuan, sepupuku memang selalu merepotkan orang lain, ucap Aery dengan sikap lembutnya. Hingga Suyin ingin muntah melihatnya bersikap seperti itu. Itu tidak merepotkan sama sekali. Kalau begitu aku sekarang kembali ke hotel, pamit Daehyun tanpa basa-basi kepada Lisa. Kenapa Anda begitu terburu-buru, Tuan? Ujar Lisa. Aku ada urusan, sahut pria itu singkat. Suyin, kau harus ingat setelah selesai urusannya segera kembali ke hotel, imbuhnya sambil memandangi wajah cantik sang istri. Iya, Tuan, sahut Suyin. Dipandanginya terus punggung sang suami yang telah perlahan tidak tampak lagi. Itu pasti karena rayuanmu sehingga Tuan Daehyun mau mengantarkanmu kemari, cibir Lisa sembari mengamati mata Suyin yang berkantung berwarna hitam seperti mata panda. Itu bukan urusanmu, sahut Suyin. Lihatlah matamu yang memiliki kantung. Kau pasti semalam habis bermalam dengan pria hidung belang sehingga tidak tidur. Lisa tampak jijik melihat Suyin seperti sampah yang teronggok di pinggir jalan. Kalau memang iya memangnya kenapa? Apa kau ingin ikut bersamaku? Tantang Suyin sembari mendengus. Menjelaskan secara baik-baik juga percuma saja karena Lisa tidak mungkin percaya ucapannya. Percuma menjelaskan kepada seseorang yang membenci kita. Sebaik apapun kita, di matanya tetap saja akan buruk. Dasar tidak tahu malu, cibir Lisa. Tentu saja kau harus melakukan itu karena jika mengandalkan gajimu pasti tidaklah cukup untuk membiayai kuliahmu di sini. Aku hampir saja lupa jika kau belum tentu diterima, ejek Lisa sambil terkekeh meremehkan. Suyin hanya mengusap dada mendengar hinaan yang selalu Lisa lontarkan. Bukan tidak ingin membalas tapi dirinya sudah cukup kebal. Daripada menanggapinya lebih baik mengalah saja. Jika kau sudah selesai berbicara maka aku akan pergi sekarang, ucap Suyin lantas melangkahkan kakinya menjauh dari Lisa. Ucapan orang seperti dia tidak perlu didengarkan. Jaehua melambaikan tangannya ketika melihat Suyin berjalan ke arahnya. Suyin tengah merogoh sesuatu dari tasnya sehingga tidak melihat Jaehua melambaikan tangannya. Papan pengumuman baru saja ditempel di dekat lapangan terbuka agar memudahkan para calon mahasiswa untuk membaca hasilnya. Suyin, cepat kita lihat. Jaehua bergegas menghampiri Suyin lalu menarik pergelangan tangannya agar mengikutinya. Jaehua, ada apa? Tanya Suyin sambil mengikutinya dengan langkah terseok-seok. Pengumumannya sudah dipasang, ayo kita melihatnya. Ajak Jaehua dengan begitu bersemangat menggenggam tangan Suyin dengan erat. Suyin berusaha melepaskan tangannya tapi tidak semudah itu hingga akhirnya menyerah. Yang penting tidak ada Daehyun maka semuanya tidak akan menjadi masalah. Jaehua mengajak Suyin untuk berdesakan dengan para calon mahasiswa lain yang ingin melihat nama mereka terpampang di papan. Jantung Suyin semakin berdebar ketika melihat beberapa dari mereka yang tampak memasang wajah muram. Sepertinya mereka tidak lulus ujian. Bahkan ada juga yang menangis histeris karena terlalu senang akibat diterima. Jaehua mulai mencari namanya dengan nama Suyin. Mereka mendaftar di fakultas yang sama sehingga sangat mudah mencarinya. Sedangkan Suyin hanya mengamati yang lain sembari meneguk salivannya. Ia akan sangat bersyukur jika sampai dirinya diterima meski terasa sangat tidak mungkin. Suyin mengerutkan keningnya ketika Jaehua berbalik ke arahnya dengan mata berbinar. Lalu didekapnya tubuh Suyin dengan erat ke dalam pelukannya. Ini pertama kalinya Jaehua berani sampai sedekat itu. Akhirnya kita bisa bersama lagi, ucap Jaehua dengan rasa bahagia yang menerpa hatinya. Apa maksudmu? Tanya Suyin yang tidak mengerti maksud dari ucapan pria itu sambil berusaha melepaskan dirinya. Karena tubuhnya terasa sesak. Lisa yang melihat Suyin berpelukan dengan pria lain lantas mengambil gambar mereka dengan ponselnya. Berniat ingin memperlihatkannya kepada Kim Soo Hyun jika nanti mereka bertemu. Suyin, bersiaplah semua orang akan mengetahui keburukanmu, ucap Lisa dengan bibir yang tertarik ke belakang. Merasa senang karena tidak perlu melakukan kekerasan untuk membuat Suyin menjauh dari Kim Soo Hyun. Setelah mengambil beberapa foto Lisa segera melangkahkan kakinya menjauh. Suyin, kita berdua diterima di kampus ini, ujar Jaehua dengan sorot mata berbinar. Benarkah? Kau tidak berbohong. Suyin kemudian mencari namanya yang ternyata tertera di papan pengumuman. Dia lantas berjingkrak ria karena terlalu senang. Ingin rasanya Suyin saat ini menghubungi Daehyun tapi sayang sekali tidak membawa ponselnya. Jaehua, aku rasanya seperti bermimpi, ucap Suyin dengan mata berkaca-kaca karena terlalu merasakan kebahagiaan. Berulang kali ditepuknya kedua pipinya secara bergantian. Aku bilang juga apa kita pasti berhasil, ujar Jaehua.
Mereka berdua sungguh merasa sangat bahagia hari ini. Rasanya sudah tidak sabar untuk segera menimba ilmu dan mengejar impian mereka. Apa kau setelah ini akan pergi kembali ke hotel? Tanya Jai Hua. Sepertinya begitu, kau tahu jika bos kita itu kadang payah. Daripada aku terkena masalah sebaiknya aku kembali ke hotel, ucap Suyin. Baiklah, kupikir kau akan ikut aku pergi ke toko buku. Ada rasa berharap jika Suyin mau ikut bersamanya walaupun ia tak mengajaknya secara langsung. Lain kali saja, untuk sekarang aku benar-benar sibuk, ujar Suyin dengan senyuman manis yang terukir di bibirnya. Mereka akhirnya berpisah dengan tujuan masing-masing. Suyin pergi ke hotel menggunakan taksi. Wajahnya terus memancarkan keceriaan. Sungguh sudah tidak sabar ingin bertemu suaminya untuk mengatakan kabar baik itu. Setelah 20 menit perjalanan akhirnya Suyin sudah sampai di area hotel. Beberapa karyawan wanita terdengar mencibirnya ketika mereka berada di lift. Ternyata enak sekali jadi seseorang yang suka merayu. Bisa seenaknya sendiri pergi bekerja, ucap salah seorang di antara mereka sambil melirik sinis Suyin. Dia bahkan tidak ikut bosnya pergi ke pulau terpencil. Enak sekali hidupnya gaji dibayar penuh tapi tidak kerjaannya sangat santai. Suyin hanya diam menanggapi perkataan mereka. Ia menyadari memang keadaannya seperti itu sehingga wajar jika mereka membicarakannya. Suyin tetap bersikap cuek sampai akhirnya lift terbuka. Dengan ceria segera ke ruangannya, tanpa mengetuk ia lantas masuk ke dalam. Dilihatnya Daehyun yang tengah duduk di kursi kebesarannya dengan posisi membelakangi meja. Sayang, aku membawa kabar baik hari ini. Seru Suyin dengan raut berbinar lantas berjalan menghampiri suaminya. Selanjutnya bab 291 mengucapkan kata sayang sekali lagi.